Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat datang di channel MAD Story, channel yang akan menceritakan kisah-kisah seram tentunya, untuk menemani waktu istirahat kalian. Jadi di cerita kali ini saya sebagai admin channel MAD Story akan menceritakan kisah seram tentang sebuah cerita tentunya, mengenai cerita tentang sawan mayit. Mungkin sebagian orang percaya mengenai cerita atau kisah tentang sawan mayit ini jadi diceritakan. Kali ini saya ada sepenggal cerita mengenai kisah tentang sawan mayit. Oke, sebelum kalian menyimak cerita dari saya, alangkah baiknya kalian share dan subscribe channel ini terlebih dahulu. Selamat malam dan simak ceritanya. Jadi kisah ini terjadi di daerah Jawa Timur, mengenai kota atau daerah tempatnya sebaiknya mimin rahasiakan saja. Panggil saja si pemandi jenazah ini Ibu Surni. Beliau sudah lebih dari 20 tahun memandikan jenazah, entah itu di rumah sakit atau di desa tempat Ibu Surni tinggal. Mengenai kisah ini, saya ada pengalaman mengenai seorang yang pernah terkena sawan mayit ini, dan saya ada pengalaman mengenai seorang yang pernah terkena sawan mayit, atau lebih tepatnya teman Ibu Surni sendiri yang pernah terkena sawan mayit ini. Sebut saja namanya Ibu Lastri. Beliau termasuk baru soal memandikan jenazah, atau bisa dikatakan juniornya Ibu Sarni. Pagi itu di desanya Ibu Sarni ada sebuah kejadian, atau lebih tepatnya terjadi sebuah laka lantas, dan si pengendara tersebut seketika meninggal dunia. Singkat cerita, si korban tersebut merupakan tetangga dekat Bu Lastri. Dari kejadian tersebut membuat warga sedikit terkejut. Pada siang harinya, jenazah tersebut rencananya akan langsung dimandikan. Tentunya Ibu Lastri yang hendak akan memandikan jenazah tersebut, kan tetapi karena kurangnya pengalaman Ibu Lastri pun mengajak beliau Ibu Sarni dan hendak akan memandikan jenazah tersebut. Dan Ibu Sarni, "Las, kalau udah selesai memandikan almarhum, jangan lupa bawa bekas sabun memandikan jenazah nang ya." Bekas sabun itu kemudian harus dibasuhkan ke muka. Ibu Lastri pun menjawab, "Iya Bu." Pada saat memandikan jenazah tersebut, dan alhamdulillah tidak ada kejadian apa-apa. Hingga proses memandikan jenazah selesai, alhamdulillah
kata Ibu Lastri. Sepulang hingga proses pemakaman selesai, semua berjalan dengan baik. Dari kejadian belum terjadi hal aneh atau semacamnya. Hingga selang waktu 2 hari setelah pemandian jenazah tersebut, Ibu Lastri ini sering mengeluh, badannya sering sakit-sakit. Awalnya Ibu Sarni menganggap hal ini biasa saja, tapi lama-kelamaan hingga Bu Lastri sering mengalami kejadian-kejadian aneh. Lebih tepatnya pukul 9 sampai 10 malam, Bu Lastri sering mendengar suara seseorang yang seolah memanggil namanya, "Las, Las, Las." Sontak Ibu Lastri pun teringat akan hal yang dikatakan oleh Ibu Sarni mengenai sabun bekas memandikan jenazah yang seharusnya dibawa pulang kemudian buat membasuh muka. Entah apa yang dipikirkan Ibu Lastri waktu itu sehingga lupa akan hal tersebut. Lanjut cerita. Keesokan harinya Ibu Lastri pun bersilaturahmi dan meminta saran kepada Ibu Sarni dan menceritakan akan kejadian-kejadian yang Ibu Lastri alami 4 hari belakangan ini, atau lebih tepatnya 2 hari belakangan ini. Dan Ibu Sarni pun memberi saran pada Ibu Lastri mengenai hal tersebut, kalau sebenarnya kamu itu Las terkena sawan mayit. Dari kejadian tersebut, Ibu Sarni memberikan saran sebaiknya datangi makam si almarhum dan berziarah di makam tersebut. Dari kejadian tersebut, Ibu Lastri pun beserta beliau, Ibu Sarni, kunjung ke makam almarhum untuk berziarah di makam tersebut. Dan alhamdulillahnya setelah mereka berdua berziarah di makam almarhum, hal-hal aneh pun tidak pernah terjadi pada Ibu Lastri. Oke, dari cerita singkat ini yang sebenarnya nama tokoh tempat saya samarkan, dan saya berterima kasih kepada semua yang udah mau dengerin cerita singkat dari Mimin. Mudah-mudahan kalian semua diberi rezeki yang